Makanya setiap unit yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu itu isinya satu text type. Ya, unit satu nanti kita akan mempelajari text type description, unit 2 nanti report, unit 3 recount seperti itu. Nah, di dalam PPT ini saya buat seperti ini kenapa? Ini mempermudah Bapak Ibu untuk mengingat gitu. Description itu mirip dengan record. Ya, recount itu tidak mirip dengan apapun karena dia menggunakan past tense gitu. Lalu procedure itu mirip dengan explanation. Exposition mirip dengan discussion. Mungkin untuk yang guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sudah paham ya. Ini teks untuk apa sih gitu. Kalau yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena di bahasa Indonesia juga ada teks deskripsi ya, teks report, teks prosedur ya, prosedur bahasa Indonesianya. Ini eksplanasi, ini eksposisi. Ada beberapa yang sama. Hanya istilahnya saja dalam bahasa Inggris berbeda. Nah, semua teks ini akan kita pelajari, ya, akan kita pelajari dalam areanya ini, Bapak Ibu. Dalam areanya English for Academic Purposes. Artinya, listening sebenarnya tidak ada. Gitu ya, dalam 4 skill dalam bahasa Inggris yang kita pakai itu hanya reading dan writing, itu aja. Untuk speaking tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa bersyukur gitu ya. Oh, nggak ada speaking gitu. Kalau ada speaking akan sangat sulit sekali. Lalu tidak ada listening itu. Jadi hanya ada reading dan writing untuk EAP ini. Jadi akan lebih mempermudah beban gitu ya, memperingan beban Bapak Ibu dalam menjalani proses ini begitu. Lalu EAP itu sendiri naik ya, jadi focuses on reading and writing gitu. Berbeda dengan general English itu fokus on speaking and listening. Kita tidak di sini deh Bapak Ibu, kita ada di area sebelah kiri gitu, dan mempelajari academic text type atau formal academic genres begitu. Terus jika ada pertanyaan mirip-mirip dengan TOEFL, tidak. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ikut TOEFL, kurang lebihnya sama. Namun jika TOEFL itu tidak membahas secara spesifik mengenai genre atau mengenai text type gitu ya, atau tipe-tipe teks, jenis-jenis teks seperti tadi deskripsi, report, recount gitu kan, tidak. Kalau TOEFL test tidak ya. Tapi kalau untuk EAP ini readingnya mengarah ke sana itu. Jadi nanti akan ada pertanyaan mengenai what is the generic structure of descriptive text itu. Ada pertanyaan seperti itu. Lalu grammarnya akan mengarah ke language features yang alam teks tersebut. Begitu kurang lebihnya. Ya, jadi lebih spesifik ke teks yang tadi saya sebutkan yang ini. Bapak Ibu sebenarnya bisa browsing, juga ada banyak sekali sumber yang menjelaskan tentang text type ini. Dalam bahasa Indonesia juga ada, dalam bahasa Inggris ada gitu. Ya, nanti sedikit demi sedikit saya bimbing itu ya Bapak Ibu, nggak usah takut, nggak usah bingung gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Miss. Belum, sementara sebelum saya masuk lagi ke yang lebih dalam. Oke, next ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke dalam area micro ya, micro dari EAP itu sudah masuk ke area yang lebih detail lagi. Di sini kita akan dealing dengan tadi reading dan writing ya Bapak Ibu, dua itu. Kalau yang reading tadi sudah saya jelaskan, pertanyaannya sekitar language feature dan sekitar generic structure. Nah, yang kedua adalah writingnya gitu. Writingnya itu tidak berarti Bapak Ibu menulis ya. Ini EAP test itu sama seperti TOEFL test, multiple choice, nggak ada essay-nya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu milih A, B, C atau D. Gitu. Ya, jangan khawatir tidak ada essay, tidak ada isian. Jangan khawatir. Nah, yang writing ini juga tidak kalah rumitnya. Karena Bapak Ibu wajib memahami ya, atau wajib mempunyai pola pikir bagaimana sih struktur dari kalimat bahasa Inggris. Nah, itu. Ya, karena awalnya ada di sini. Ini saya ingin menyamakan konsep dengan Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu wajib tahu perbedaan antara words ya, kata, perbedaan antara frase, word dengan frase itu bedanya apa? Word, frase dengan klausa itu bedanya apa? Word, frase, klausa, sentence itu bedanya apa? Nah, di sini. Di sini dulu. Bapak Ibu, saya jelaskan di sini dulu. Ini materi pertama dan the very basic theory itu ya ada di sini. Ini basic dari pertanyaan yang terkait grammar gitu. Ya, kalau kata, Bapak Ibu tahu kata ya. Kata ya terdiri dari satu kata gitu. Misalnya table, meja, people, orang, run, lari, beautiful, very. Nah, tapi kata itu kan terdiri dari 4 kelas kata kalau dalam bahasa Inggris. Table adalah kata benda, people juga kata benda, run itu kata kerja, beautiful itu kata sifat, very itu kata keterangan. Nah, kata dalam hal ini yang harus Bapak Ibu pahami 4 kelas kata tadi. Wajib tahu yang disebut kata benda itu seperti apa, yang disebut kata kerja itu yang seperti apa, kata sifat yang seperti apa, kata keterangan yang seperti apa, gitu. Nanti akan lebih saya menggunakan istilah verb. Kalau untuk kata kerja verb, ya Bapak Ibu bisa sebutkan selain run di situ kata kerja lagi apa? Coba dalam bahasa Inggris mungkin ada yang tahu? Read, listen, betul. Walk, betul. Sing, betul. Right. Eat, ya, right, betul sekali. Ya, itu semua adalah kata kerja. Ya, atau jika lebih dispesifikkan lagi, itu adalah action verb, kata kerja action, gitu ya, yang tubuh kita melakukan sesuatu, gitu ya, do something. Nah, itu namanya kata kerja action verb. Lalu di sini ada contoh table, people, kata benda, apalagi Bapak Ibu selain itu? Chair. Computer, chair, ya. Board. Iya betul, board, laptop. Itu yang benda bisa dilihat. Kalau yang tidak bisa dilihat seperti apa contohnya, Bapak? Information. Betul sekali, information. Ya, News. rain gitu ya, Ya. air, udara. Nah, seperti itu. Jadi ghost hantu, Pak? Oh, itu memang termasuk kata benda, Pak. Cuman yang ada yang bisa melihat dan ada yang tidak gitu. Iya. Bagus sekali Bapak Ibu sudah paham. Lalu beautiful adalah kata sifat atau adjective. Ya, bisa beri saya contoh adjective yang seperti apa selain beautiful? Diligent. Handsome. Diligent, Handsome. Clever. handsome, Smart. Handsome. smart, clever. Handsome. Handsome. Apa tadi Bapak? Handsome. Handsome. Handsome, oke. Diligent, terus easy, hard. Nah, seperti itu. Itu Amazing. adalah kata sifat semuanya. Ya, lalu yang terakhir adalah kata keterangan. Di sini contohnya adalah very. Kata keterangan itu istilahnya adverb, Bapak Ibu. Adverb. Adverb itu ada banyak sekali. Adverb of time, adverb of place, adverb of frequency.
Ya, kalau ini very adalah the smart kids gitu. Jadi kan kumpulan kata antara the artikel, smart kata sifat, kids kata benda, begitu kan? Nah, ini namanya frase. Tidak ada subjek, tidak ada verb di sini, Bapak Ibu. Dalam frase ini tidak ada subjek, tidak ada verb, tidak ada kata kerja. Itu disebut frase. Went down, ini berarti frase kata kerja atau phrasal verb, ya. When itu kata kerja, down itu preposisi. Lalu in 3 days berarti ini frase adverb, ya. Seperti itu. In adalah preposisi, 3 adalah kata benda, ya. Days adalah kata benda. Gitu. Atau 3 ini adalah kata keterangan, ya, bisa. Lalu nomor 3, bagaimana yang disebut klausa? Nah, ini klausa jelas lebih panjang atau lebih kompleks daripada frase. Dia sudah punya subjek dan sudah punya verb. Gitu. Apakah ada yang belum masuk? Oh ya. Baik, saya lanjutkan. Klausa itu lebih kompleks daripada frase. Dia sudah punya subjek dan sudah punya verb. Gitu. Contohnya, because we were sick, there are 4 people. Gitu. Jadi subjeknya adalah we, karena because ini adalah kata sambung, ya, kata hubung. Jadi subjeknya adalah we, lalu were adalah kata kerja atau verb, ya, kata kerja. Lalu there are 4 people. There itu dalam hal ini bukan subjeknya, Bapak Ibu. Kalau there itu kalimat yang unik gitu. Ini jika kalimat itu diawali oleh there, kita menentukan subjeknya jamak atau tunggal itu di belakangnya to be, di belakangnya verb. Jadi kenapa kok are? Kenapa kok are ya? Kenapa bukan is? Karena ada 4 people. Begitu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ini bakalan menjadi apa ya? Batu yang besar bagi Bapak Ibu jika tidak memahami konsep dalam slide ini. Karena inilah sebenarnya isi dari soal grammar yang akan Bapak Ibu hadapi nanti. Kalau Bapak Ibu tahu, oh itu frase, oh itu klausa, punya subjek, punya verb, oh itu belum ada subjeknya nih kalimat ini, berarti titik-titiknya diisi oleh subjek, oh berarti titik-titiknya diisi oleh verb, nah seperti itu. Nanti ya berkutatnya di sini. Makanya dalam satu slide saja saya jelasinnya panjang banget gitu ya. Itu. Terus Bapak Ibu juga harus tahu ini tadi, there itu berarti bukan subjek gitu ya. There bukan subjek. There itu khusus kalimat yang diawali oleh there, subjeknya ada setelah to be, setelah verb. Nah, berarti subjeknya adalah 4 orang. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa saya menggunakan are, bukan there is, tapi there are 4 people. Kalau there is 4 people, salah. Yang betul adalah there are. Kalau there is berarti ya there is misalnya my son, ya, atau there is a laptop. Nah, seperti itu misalnya. Terus kalau ini adalah kata hubung. Ini disebut klausa, Bapak Ibu. Karena klausa itu adalah potongan dari kalimat sebenarnya. Jadi kalimat itu bisa terdiri dari satu klausa, bisa terdiri dari lebih dari satu klausa. Itu. Kalau lebih dari klausa berarti menggunakan kata hubung. Kata hubungnya seperti ini. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti akan lebih diperkuat lagi pemahamannya saat menghadapi soal latihan gitu, Lalu untuk yang sentence, nah sama
Kok sama, Miss? Ada subject verb, ini juga ada subject verb. Betul. Ini juga ada there are four people, ini juga there are four people gitu. Tapi bedanya apa Bapak Ibu? Tadi sudah saya sampaikan satu bedanya. Sentence itu bisa terdiri dari lebih dari satu klausa. Gitu. Jadi sentence lebih panjang daripada klausa. Disebut sentence itu kapan? Kok ini there are four people, ya, four people. Saat ada titiknya Bapak Ibu. Nih. Gitu ya. Jadi saat dia ada titik berarti kalimat itu berakhir. Begitu. Kalimat itu berakhir. Kalau belum ada titik berarti ini bisa saja ada sambungan klausa lagi gitu. Mohon maaf ada yang masuk. Ya. Lalu ini contoh kedua. Nah, kalau ini contoh kedua ini lebih panjang daripada because we were sick ini. Nah, coba dilihat. Kenapa ada because? Kan dia nggak bisa berdiri sendiri nih kalimat tiba-tiba because we were sick ada. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada gitu ya. Because we were sick. Kan nggak tahu loh. Kenapa sih ini? Busuk mah kok tiba-tiba ngomong kayak gitu tuh apa? Nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya klausa, bukan kalimat. Ya. Jadi klausa itu kan ada dua, klausa independent dan klausa dependent. Nah, kalau yang ada because-nya ini berarti dia dependent, bukan main clause. Gitu. Kalau independent kan dia main clause, dia pembawa pesan, dia pembawa ide, gitu. Nah, kalau kalimatnya seperti ini berupa kalimat ya, bukan lagi berupa klausa. Bapak Ibu akan paham, oke, we could not join the meeting because we were sick. Oh, gitu ceritanya. Karena ini titik, ini utuh ya. Kalimat utuh, ada titiknya. Nah, begitu. Bapak Ibu untuk penjelasan slide ini yang begitu panjang. Semoga Bapak Ibu paham perbedaan antara kata, frase, dan kaya. Ya, Begitu. thank you. Paham. Next. Terima kasih. Saya lanjut Ya, kita masuk lagi ke lebih luas lagi daripada yang slide sebelumnya, gitu ya. Kalimat, gitu ya. Kita ke kalimat. Kalimat itu ada banyak sekali. Yang slide ini saya jelaskan itu adalah kalimat simple atau simple sentence, kalimat sederhana gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana itu isinya ini sebenarnya Bapak Ibu. Kalau di bahasa Indonesia isinya adalah subjek dan predikat, gitu kan? Kalau bahasa Indonesia seperti itu, subjek dan predikat. Masih mendengarkan saya, J? Ya. Lalu kalau di bahasa Inggris, Ibu, kok silent gitu ya? Karena kan saya tidak melihat Bapak Ibu ini, saya mau fokus. We are focused. Ya. Kalau di bahasa Indonesia subjek dan predikat. Kalau di bahasa Inggris subjek dan verb. Karena predikat itu sendiri dibagi lagi kalau dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris pasti ada verb, lalu ada objek, gitu. Seperti ini saya jelaskan, ya. Ini kalimat simple yang sudah saya beri contohnya. The kids ate those candies yesterday. Ini kalimat sederhana, ya. Lalu subjeknya yang mana? The kids, gitu. Subjek itu biasanya noun, Bapak Ibu. Noun phrase, seperti ini noun phrase namanya. Frase kata benda. Karena kids adalah benda. Gitu. Ini disebut subjek. Gitu. Lalu yang hijau muda ini disebut predikat. Nah, dalam bahasa Inggris tidak berhenti di situ. Dalam bahasa Inggris predikatnya masih dibagi lagi menjadi verb dan objek atau complement. Gitu. Yang sulit ini adalah yang di verb ini loh Bapak Ibu. Yang membuat Bapak Ibu selalu terjebak karena tidak dealing dengan kalimat bahasa Inggris ya gitu. Itu seringnya di dalam verb ini.
Ya, jadi belum tahu mana yang verb, mana yang predikat, mana yang objek gitu ya maksudnya. Itu. Nah, ate ini juga sesuai dengan tensesnya. Kalau ini ate-nya tulisannya, Miss kok bukan tulisannya EAT, eat gitu. It kan tulisannya EAT. Betul. Jadi ini kalimatnya adalah past tense. Di mana past tense itu verbnya menggunakan verb kedua gitu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini bentuknya kalimat sederhana kalau dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Bapak Ibu wajib bisa membedakan, kalau tadi di slide yang ini kan Bapak Ibu wajib bisa membedakan mana words, mana frase, mana klausa, mana kalimat gitu ya. Yang di sini Bapak Ibu wajib bisa membedakan yang mana subjek, yang mana verb gitu. Ya, yang mana subjek, yang mana verb. Kalau di bahasa Inggris itu aja. Karena belakangnya mengikuti nanti Bapak Ibu. Karena soal EAP, soal TOEFL, soal TOEIC, ya, itu adalah 90% soal grammar itu berkaitan dengan subjek dan verb. Subjeknya jamak, verbnya harus dalam bentuk jamak. Subjeknya tunggal, verbnya harus dalam bentuk tunggal. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu wajib bisa memasangkan. Kalau tidak, salah gitu. Ini kok kenapa past tense? Karena ada clue-nya yesterday, begitu kan? Kemarin sudah terjadi. Oh, oleh karena itu verbnya ate seperti ini, bukan eat. Nah, begitu. Sampai di sini semoga bisa difahami. Lalu verb itu sendiri ada 3 jenis. Tadi yang kita bicarakan kan action verb ya. Write, sing, run, read, gitu tadi yang tadi kita bicarakan. Bukan hanya itu, tidak hanya sesimpel itu dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi ada 3, action, linking, dan helping. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke slide selanjutnya? Belum. Belum, baik saya lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Baik, jenis-jenis verb tadi sudah saya singgung di depan. Action verb, linking verb, dan helping verb. Nah, seperti apa sih bentuk verbnya? Nah, ini. Ya, jadi kalau action verb seperti yang kita tadi bahas, sudah kita bahas gitu ya. Physical or mental action that the subjects do. Something that the subject do atau does gitu ya. Action dengan tubuh kita atau dengan mental kita. Contohnya eat, wrote gitu ya. Mental itu yang mana? Contohnya agree, itu kan mental. Agree kan tidak action. Kita tidak melakukan secara fisik, tapi secara kognitif kita. Begitu kan? Nah, itu juga masuk dalam action verb. Lalu yang kedua adalah linking verb. Ya, kalau linking verb itu terkait dengan state of being, connect ideas, ya. State of being, ya, connect idea itu berarti menghubungkan ide-ide. Lalu state of being itu berarti keberadaan sesuatu atau mendeskripsikan subjek. Gitu. Contohnya seperti tadi, there are 4 people because we were sick. Nah, are dan were. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ini. Are dan were ini adalah yang disebut linking verb. Begitu. Bapak Ibu wajib tahu juga kenapa kok are dan were gitu. Ya, berarti bentuknya banyak ya, Miss. Betul, bentuknya banyak gitu ya. Ada, kalau Bapak Ibu tahu, dulu mungkin di SMA juga sudah pernah diajarkan bahwa tenses itu ada 3, dibagi 3 bagian utama, Bapak Ibu. Past tense, ya, past tenses, jadi ada 3 itu.
Yang ke diri kiri kita itu adalah masa lalu, yang depan mata kita itu adalah masa sekarang, yaitu present. Yang di sebelah kanan kita itu yang belum kita lalui, yaitu masa depan, Future. yaitu future. Nah, betul. Future. Kan tenses dibagi 3 itu. Past, present, future, begitu. Nah, 3 itu linking verb-nya berbeda-beda. Untuk is, am, are, ini linking verb untuk present. Ya, present. Masa sekarang. Was, were. Nah, ini untuk tense. Begitu. Ya, nanti akan ada will untuk future. Atau would. Nanti masuknya ke modal, Bapak Ibu. Begitu. Selain is, am, are, dan was, were, linking verb juga berkaitan dengan 5 indera. Ya, 5 indera kita. Kata kerja yang mendeskripsikan indera penglihatan, indera rasa, indera ini gitu. Masih ada yang belum? Oke, nggak ada. Ya. Smell, sound, and taste. Nah, itu artinya atau fungsinya sebagai verb penghubung. Linking itu kan penghubung. Penghubung apa? Antara subjek, ya, mendeskripsikan subjek gitu. Lalu yang ketiga, helping verb. Nah, ini masuk ke dalam modal. Tadi yang saya sebutkan future tadi masuk ke sini. Ya, modal itu seperti apa? Ini wajib dihafalkan Bapak Ibu, karena sering sekali keluar untuk soal grammar. Sering sekali keluar. Can, could, may, might, must, shall, should, would, and will. Ini semua adalah modal. Ya. Sorry. Lalu ada juga be, have, has, had, do, does, dan did. Gitu. Kalau yang terakhir saya sebutkan ini bisa berfungsi sebagai helping verb dan main verb. Main verb artinya sama seperti yang tadi saya sebutkan, is, am, are. Itu bisa. Contohnya, I have 2 kids misalnya. Kan pakainya have ini. Dia juga bisa sebagai main verb selain sebagai helping verb. Nah, gitu. Yang membuat bingung Bapak Ibu ataupun siswa yang tidak kurang dealing dengan bahasa Inggris ya ini gitu. Kadang multifungsinya dari satu hal ini ya, satu topik ini membuat memunculkan kebingungan tersendiri gitu. Udah bukan bahasanya gitu ya, fungsinya banyak gitu, buat stres gitu ya Bapak Ibu. Semoga 8 hari ini nanti saya tidak buat stres ya. Justru saya menjadi penolong bagi Bapak Ibu supaya nanti post-testnya bisa passing grade gitu. Ya, tujuan saya ada di sini sebagai instruktur adalah seperti itu. Baik, lalu ini sudah saya jelaskan 3 fungsi verb. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ada di sebelah. They are meeting at that cafe. Are ini masuk ke dalam linking verb, betul kan? Ya. You are beautiful. You are beautiful. R-nya masuk ke dalam linking verb. Rino did his homework. Did masuk ke dalam helping verb di sini. They did not visit their mom. Did masuk ke dalam sini. They have finished the report. Have-nya masuk ke sini. Begitu. Jadi maksudnya di garis bawah ini supaya Bapak Ibu bisa membedakan yang mana subjek, yang mana verb. Yang di garis bawah adalah verb, yang sebelum verb adalah subjek Bapak Ibu. Ada yang masuk? Ya, nah ini basic rules. Ya. Very basic rules. Ini Bapak Ibu wajib pegang ini nih, slide ini wajib dipegang karena dengan mengetahui ini, ya. Oke, Ibu.
Bapak atau Ibu, silakan. Halo, Miss. Basic rules dari soal-soal yang akan Bapak Ibu hadapi nanti dalam materi grammar. Ya, jadi jika Bapak Ibu sudah tahu dari kotak ini ya, atau ini 1, 2, 3 bacanya begini Bapak Ibu. 1 berarti keterangannya 1 sebelah sini. Lalu 2 ya berarti sebelah sini. 2-nya di sebelah kanan ini. 3 berarti penjelasannya di sebelah sini bahwa verb 2 itu jomblo, dia nggak usah dipasangkan dengan is, am, are, atau was, were, dan yang lainnya. Terus ini pasangannya keempat dan ini kelima. Begitu J alurnya. Kenapa ada panah di sini dan ada kotak di sini gitu. Saya jelaskan dari yang pertama. Models ditambah verb 0. Verb 0 artinya tidak usah ditambah apapun. Ya, tidak usah ditambah apapun. Tadi modal yang seperti apa Bapak Ibu? Can, may, Modal yang must, should. Can, may, must, should, will, Betul. could. Ya. Nah, betul Ibu situ ya ini. Can, could, may, might, must, shall, should, would, will gitu ya. Itu namanya modal. Nah, kalau Bapak Ibu mau dalam soal itu mau dipasangkan dengan verb atau kata kerja, wes kata kerjanya nggak usah ditambahin apapun. Ya, jadi misalnya I can go. Udah, langsung aja I can go. Bisa nggak seperti ini? I can to go. Tidak Bisa bisa. nggak ada to-nya? Tidak bisa. Tidak. Iya. Jadi sudah kalau besok ketemu ini can, could, may, must, bla 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 ini. Lalu sebelahnya adalah kata kerja. Udah kata kerjanya dipasangkan aja tanpa embel-embel apapun. Gitu. J. Lalu basic rule yang kedua. Verb 1 alone. Apa ini ya? Verb 1 ya, jika ditambahkan jika dalam present tense ya. Present tense itu kan verbnya ditambahi s atau ada yang tidak ditambahi s gitu. Kenapa itu Bapak Ibu? Kok verb satunya ada yang ditambahi s, ada yang tidak ditambahi s atau es gitu? Kenapa? Tergantung subjeknya. Miss. Betul, tergantung subjeknya. Dalam present tense, kalau subjeknya 1 jamak, berarti verbnya harus ditambahi s atau es. Gitu. Contohnya, she. Terus verbnya go. Ya kan? Atau di sini sudah ada nih Bapak Ibu. She eats. Nah, ini. Berarti kalau she pasangannya untuk it yang ada s-nya. Ya, yang ada s-nya. Lalu kalau it yang tidak ada s-nya itu untuk subjek yang jamak. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan dulu nih, subjek yang jamak yang mana, yang tunggal yang mana. Kan ada 7 nggih. I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu. Kalau yang pasangannya it berarti yang he, she, it. Gitu. Kalau pasangannya it tanpa s berarti yang I, you, they, we. Begitu, Bapak Ibu. Itu harus ada di luar kepala. Karena nanti pertanyaannya lebih kompleks daripada itu. Gitu. Nah, sekarang cooks. Tadi apa pasangannya untuk cooks? I, you, they, we, he, she, it. Yang mana, Bapak Ibu? I, you, they, we, he, she, it. Atau saya tambah kotak mungkin ya.
supaya tertulis gitu ya. Ayu Dewi, lalu ada I, B, C, it. she, nah, it, oke. Aduh, kok nggak mau ya dia? Ini ikut mana ya? Nah, bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya tambahkan ini. Di sebelah kiri kita itu adalah subjek jamak. Ya, di sebelah kanan adalah subjek tunggal. Yang sebelah kiri kita pasangannya dengan cooks atau dengan cook. Tadi yang suka S yang mana Bapak Ibu? Cooks. Yang he, she, it. Iya, betul. Yang he, she, it yang suka S. Jadi di Yang sini berarti I cook. Ya, You cook, they cook, we cook. Tanpa S. betul. Tanpa S semua. Kalau yang sebelah kanan, he cooks, He cooks, She cooks. ya, it cooks. it cooks. Betul. Jadi ini wajib dihafalkan di Bapak Ibu supaya nanti tidak terjebak di soal-soal grammar. Terus yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan, verb 2 itu jomblo, tidak usah dipasangkan dengan apapun. Ini berlaku untuk past tense. Gitu. Jadi contohnya ini, kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, ini it, verb 1 atau verb 0 ya, tidak ada tambahan apapun. Ini it, untuk subjek tunggal it, untuk subjek jamak it. Nah, ini ada it, gitu. Bukan it lagi, tapi it. Nah, berarti ini verb kedua. Ya, verb kedua. Kalau verb kedua, berarti area nomor 3 ini adalah area past tense. Ya. Kalau it menjadi ate, lalu menjadi eaten. Ya kan, verb ketiga. Nah, dalam hal nomor 3 ini, Bapak Ibu harus tahu perubahan antara verb 1, 2, dan 3. Antara regular verb dan irregular verb. Gitu. Ya, kan ada yang berubah total, seperti ini contohnya, eat, ate, eaten. Ada yang tidak berubah, hanya ditambah ed saja belakangnya. Contohnya apa? Cooked misalnya. Ya kan? Cooked. Nah, ini cooked. Berarti dari cook. Ya kan? Terus wrote ini dari apa Bapak Ibu? Right. Dari kata write, ya. Write, wrote, written. Itu. Lalu untuk yang ed, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau yang kedua, verb kedua ed, berarti verb ketiga juga ed. Gitu. Cook, cooked, ada ed-nya. Dan yang ketiga, cooked, ada ed-nya juga. Begitu. Tidak usah ditambahi apapun, makanya ditulis jomblo di sini. Udah verb 2 aja. Terus yang ketiga, ini lebih kompleks, yaitu menggunakan has, have, had, lalu ditambah verb ketiga. Ya, berarti has eaten, ya, atau have cooked, atau had reading. Nah, ini semua verb ketiga. Begitu. Terus kapan menggunakan has, kapan menggunakan have, kapan menggunakan had. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu. Has itu untuk kata kerja, subjek yang ini, yang sebelah kanan, yang tunggal. Nah, ini kan be, lalu verb ketiga. Non sewu saya silent J. Nah, lalu tapi di situ ada mainis gitu. Kok masih
Nah, silent begini saya suara nggak nggak harus sekuat tenaga saya keluarkan. Di sini ada may gitu. Betul, di sini ada may. Setelah may, setelah modal itu ada be. Setelah be itu ada verb ketiga. Nah, ini adalah pola dari passive voice. Begitu. Contohnya yang ada di sini tadi sudah ada Ibu. Bapak. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Nomor 1 ini kan must be, misalnya. Must be done. Maybe apa misalnya, maybe gone gitu. Jadi di sini ini maksudnya adalah pasif gitu. Jadi nomor 1 ini you adalah subjek, maybe asked to itu adalah verb. Begitu. Kalau ada to biasanya dia ikut sebagai verb. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menangkap maybe asked saja, saya anggap sudah benar gitu. Begitu, J. Jadi nanti nomor 2 sampai 10 bisa dijawab oleh Bapak Ibu, monggo semua berpartisipasi boleh, atau salah satu mewakili boleh, silakan. Gitu. Lalu untuk yang ini berarti instruksinya seperti itu, J, Bapak Ibu. Lalu yang ini, Bapak Ibu pilih verb-nya saja. Yang mana dari A, B, C, D-nya itu. Tinggal dipilih A, B, C, D-nya. Kalau yang soal seperti ini soalnya sudah mendekati soal post-test. Begitu. Ini lebih mendekati soal post-test lagi, ya. Jadi kalau yang nanti grammar itu ada 2, Bapak Ibu. Ini sekalian saya jelaskan. Jadi soal grammar nanti Bapak Ibu dalam post-test itu ada 2 jenis. A, B, C yang ke bawah seperti ini. Ini Bapak Ibu wajib memilih jawaban yang benar. Ya, contohnya, the company hired a public relation firm which, gitu ya. Nah, which ini berarti verbnya apa ya? Gitu. Which berarti di sini verbnya apa? Kalau will have berarti setelah have ini improve-nya tadi harus dalam bentuk D. Verb ketiga, improved berarti salah, bukan A, karena ini hanya improve. Terus, ought to have. Oh, have lagi ya. Berarti ini juga harus improved lagi, karena ini verb, have juga verb gitu. Lalu yang C, may have. Oh, have lagi ya. Berarti ini juga harus improved. Harus ada D-nya, berarti salah. Jadi jawabannya adalah D, begitu. Karena D tadi kan modal diikuti oleh verb, verbnya tidak ditambahi apapun. Nah, berarti kan ini yang benar, begitu. Jadi jawabannya D. Sedangkan yang ini, A, B, C ke samping, ya, itu Bapak Ibu diwajibkan untuk memilih yang salah. Justru malah yang salah, Bapak Ibu. Ya, justru malah yang salah. Itu. Jadi contohnya seperti ini. Sydney have a pleasant temperate climate that people can enjoy most of the weather there. Berarti yang Bapak Ibu pilih atau yang Bapak Ibu namanya apa ya? Suuzon ya. Tersangkanya itu adalah have A, B temperate, most dalam C, dan weather dalam D. Nah, itu dicocokkan dengan kanan kirinya. Yang salah yang mana? B. B menjadi apa, Ibu? Kenapa salah? Kalau have pakainya id, temperate, gitu. Ya enggak sih? Nah, temperate ini berarti verb. Kalau have pakainya ed, berarti temperated gitu. Apa ini verb? Nah, itu. Dari slide pertama tadi yang saya jelaskan, Ibu harus bisa membedakan kelas katanya. Kelas katanya apa? Temperate ini apa? Kata sifat, Bu. Temperate, kata sifat, menjelaskan climate. Ya. Betul. Sydney has not have. Nah, betul sekali. Jadi nomor 1 jawaban yang salah, gitu ya, yang dipilih adalah A, di mana harusnya adalah has. Kenapa? Karena subjeknya Sydney hanya 1, begitu.
Nah, ini. Jadi ada dua model. ABC ke bawah, pilih yang benar. ABC ke samping kanan, pilih yang salah. Begitu, J. Nanti kita bahas di Gmeet. WAG. WA Group. Ini dulu, tiga slide ini dulu, J. Nanti kita lanjut ke WAG. Begitu? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Halo Mas, Ya. ini kalau di WAG Mm-mm. jamnya sesuai jadwal. Iya, Ibu. Kita standby sampai jam 13.30. Betul. Jadi semuanya Oke. masuk dalam jadwal. Mau Gmeet, mau WAG. Saya tidak berani keluar dari jadwal kan. Jangan keluar jadwal ya. Oke, siap. Tidak berani. Oke, thank you. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin kenalan dulu dengan Bapak Ibu, boleh, J? Boleh. Boleh, silakan. Iya, Ya, Miss. Bapak Awan Topak, kenapa raise hand, Bapak? Raise hand. Ada pertanyaan? Kepencet kayaknya deh. Kemudian, Soalnya biasa-biasa aja. mari mulai dari Yunida. Ini Ibu, J. Ibu Yunida. Are you there, Ibu? Harusnya ada ya, karena ini 50 akun berarti termasuk saya. Bapak Ibu berarti 49 sesuai dengan absen presensi yang diberikan ke saya ya sebenarnya. Ibu Yunida, harusnya ada ini. Ini tinggal 42 ini. Oh, di saya kok 50 ya, Ibu? Oh, 50. 50. Yes, ini 50, Bu. 50, Bu. Oh, 50. Oh, ini Tempat ada. saya kok Tadi 50. Tadi 40 ini tak Menghitung apa, Pak? Oke, next, Miss Sukma. Nah, Jadi, tadi Bu. itu ada 50. Ini tak lihat ada 42. Oh, di saya 50 kok, Ibu. 42 itu ditambah yang terlihat, Ibu. Ya. Oh, yang terlihat. Oh, begitu ya, ya. Berarti. Oh, yang terlihat itu hanya 42 saja ya. Sambil belajar teknologi ya, Ibu. J, Iya. praktis. Mungkin Bu Sukma. J, tapi ada tadi ada akunnya Bapak Bu Yunida. J, Pak Agus Dwi, apakah ada di sini? Saya sambil kenalan ini. Pak Agus Dwi. Agus Dwi. Dwi produk. Mungkin di akunnya namanya bukan Agus Dwi ya, jadi saya nggak nemuin di A itu. Agus Wiyanto beda lagi.